Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi BCN. Ya, berbagai cara dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam melakukan aksi kejahatannya, berbagai modus dilakukan. Kali ini di Polsekta Lubuk Baja berhasil meringkus pelaku curanmor dengan menggunakan modus terbaru yang berpura-pura membeli sepeda motor lalu membawa kabur motor tersebut. Modus terbaru yang dilakukan pelaku curanmor yang bernama Yuli Riyadi, pria berusia 33 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, yang baru 6 bulan menetap di Kota Batam. Sebanyak 3 unit sepeda motor Suzuki Satria FU diduga dicuri pelaku saat melakukan 3 kali test drive di dealer yang berbeda-beda tersebut. Dari ketiga unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibawa kabur pelaku, pihak Polsekta Lubuk Baja hanya berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor. Di antaranya yaitu Suzuki Satria FU hitam yang bernomor polisi BP 6217ED dan BP 6213EW. Sedangkan 1 unit sepeda motor sudah dikembalikan pihak polisi kepada pemiliknya. Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan aparat kepolisian terhadap sepeda motor yang dikendarai pelaku di daerah Nagoya pada Senin lalu. Saat diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan, pelaku tidak bisa menunjukkannya. Dan kemudian pelaku digelandang ke Mapolsek Lubuk Baja. Orang Banyumas. Berapa TKP, bro? Tapi otakmu pintar ya? Cara ngambilnya. Pura-pura membeli motor. Ya, pada pukul 13.30 anggota kita dapat informasi ada salah satu pengendara sepeda motor mencurigakan. Nah, setelah kita cek, ternyata betul ada bahwa tersangka atas nama YR, ya, pengendara sepeda motor tidak memiliki identitas kepemilikan sepeda motor. Setelah kita cek dibawa ke Polsek, ternyata tersangka YR ini modusnya menggelapkan sepeda motor, yaitu dengan cara pura-pura membeli sepeda motor di dealer, ya, di dealer motor, kemudian di test drive dibawa kabur oleh saudara tersangka YR. Berapa barang bukti yang kita amankan, Bang? Sampai saat ini 2 yang sudah kita amankan. Pengakuan dia berapa kali dia melakukan ini, Bang? Pengakuan sementara 3 kali. Kita kenakan pasal apa dia? 372 penggelapan. Ancaman hukumannya, Bang? 4 tahun. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Lubuk Baja, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya, kasus dugaan seorang ayah yang tega mencabuli ketiga anak kandungnya terus didalami polisi. Pada pemeriksaan awal terus menolak tuduhan tersebut, namun polisi tetap berpegang pada adanya laporan korban yang didampingi ibunya terkait dugaan pencabulan. RM, tersangka pelaku pencabulan terhadap 3 anaknya, masih terus diperiksa polisi. Pria Parubaya berusia 45 tahun ini tampak lesu saat Reskrim Polsekta Sekupang melakukan pemeriksaan terhadapnya. Berkali-kali diperiksa, RM terus membantah atas laporan anak kandungnya atas tuduhan pencabulan terhadap ketiga anaknya tersebut. Dari keterangan korban, Polsekta Sekupang membenarkan adanya laporan tersebut. Berdasarkan keterangan polisi, RM yang pernah mengancam ketiga anaknya tersebut untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya merasa ketakutan. Hingga akhirnya korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian Polsekta Sekupang pada hari Senin malam. Saya sudah bilang kalau memang saya bersalah, saya terima hukuman apapun yang diperintah sama saya. Saya juga malu sama teman-teman semua, Bu. Saya seorang gagal kayak gini kok bisa melakukan perkosaan sama anak saya. Ya, jadi awalnya pelapor datang ke Polsek Sekupang pada jam 10 malam, hari Senin tanggal 3 Februari. Kebetulan korban bersama istrinya sama anaknya melakukan kejadian bahwa telah terjadi pencabulan, dan diceritakan dari korban pun bapak pelapor ini sering melakukan hal ini, sering berulang-ulang. Mungkin saat ini korban merasakan sakit kemaluannya,
Nah, dia nggak tahan lagi, laporkan ke ibunya. Nah, datang sini jam 10 dan saat itu kita langsung bergerak ke Nagoya. Kebetulan tersangka lagi main judi di Pasar Angkasa. Lagi main judi, kita tangkap di sana, kita bawa ke sini. Gitu. Berapa orang korbannya itu Pak Anet? Untuk sementara sih pengakuan dari istrinya 3 orang. 3 anaknya? 3 anak. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang paling kecil. Penurutan ya? Jadi yang sering itu yang pertama. Yang usianya Pak? Mungkin sekitar 20-an. 20-an. Nah, sekarang yang pertama sudah menikah kebetulan. Kemudian dari pengakuan dari anaknya yang pertama bahwa telah melakukan aborsi. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Sekupang dan dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 81 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Sekupang, Batam, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya, kehidupan di pulau terpencil banyak suka duka yang harus terlewati. Apalagi sebagian besar tanah yang berdiri dari unsur pasir tidak bisa ditanami tumbuhan. Bahkan untuk mendapatkan makanan sehat seperti sayuran, masyarakat di Pulau Korek harus menunggu kiriman dari Pulau Batam dan sekitarnya. Seperti apa kehidupan masyarakat di pulau perbatasan ini? Berikut liputannya. Untuk menjamah Pulau Korek, tim liputan harus menyeberangi lautan dari Pulau Galang sekitar 50 menit dengan menggunakan perahu pompong. Kondisi angin yang tak menentu terkadang menjadi penghalang untuk menuju pulau yang berada di perbatasan antara Batam dan Tanjung Pinang ini. Beruntung saat tim liputan BCN TV menyambangi Pulau Korek, kondisi angin laut cukup stabil sehingga aman dari gelombang yang biasanya mencapai 1 hingga 2 meter. Rasa takut dan kekhawatiran selama di atas air laut terobati ketika melihat pulau yang dihuni sekitar 40 kepala keluarga ini mulai terlihat. Bahkan keindahan pantai yang mengelilingi Pulau Korek dipastikan dapat memukau hati orang yang melihatnya. Tidak disangka, meskipun kehidupan masyarakat setempat jauh dari keramaian kota, keramahan masyarakat setempat dapat dirasakan saat tiba di dermaga kecil yang terbuat dari kayu. Untuk sekilas gambaran, banyak potensi yang bisa digali dari pulau ini. Pantai kecil yang mengelilingi pulau ini menjadi pemandangan yang indah yang menyejukkan mata. Namun sayangnya, pemerintah Kota Batam menutup mata. Masyarakat setempat tak pernah mendapatkan bantuan apapun. Kondisi tanah yang sebagian besar terdiri dari unsur pasir membuat warga setempat kesulitan untuk menanam sayuran. Untuk asupan gizi sehari-hari, masyarakat mengandalkan ikan yang memang mudah didapati di perairan sekitar. Untuk menikmati sayuran, warga harus menyeberang ke Batam melalui Kampung Baru, Galang, yang jaraknya ditempuh sekitar 50 menit menggunakan perahu pompong. Tidak adanya sarana pendidikan dan penerangan listrik di pulau ini menjadi kesulitan utama masyarakat Pulau Korek. Untuk bisa duduk di bangku sekolah, anak-anak harus menyeberang ke Pulau Sembur yang jaraknya ditempuh sekitar 30 menit dari Pulau Korek. Tadi saya dengar juga untuk mendapatkan sayur aja katanya susah di sini, Mas. Susah toh ini. Makan sayur, kata orang Batam Pak. Tak makan sayuran. Wah. Jadi kalau mau makan sayur harus ke Batam dulu ya? Orang Batam tuh bawa sini. Harapan besar terlihat di mata masyarakat di Pulau Korek akan adanya bantuan sosial dari pemerintah dan masyarakat luas. Dari Pulau Korek, Kepulauan Riau, Riam BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, Masjid Nurul Islam di dalam kawasan industri Batamindo Muka Kuning sudah dikenal masyarakat Batam. Namun kebanyakan orang, Nurul Islam hanyalah sebuah masjid yang diisi jamaah dari dalam kawasan industri Batamindo. Saat ini nama Nurul Islam Group sudah menggema di seluruh pelosok Batam, bahkan Kepulauan Riau. Seperti apa perjuangannya dalam menyelaraskan antara dakwah dan usaha? Berikut liputannya.
Nurul Islam adalah nama sebuah masjid yang berdiri di tahun 1993 lalu. Awalnya masjid ini diisi oleh remaja masjid yang sebagian besar adalah karyawan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam kawasan Batamindo. Berawal dari semangat dakwah Islami remaja Masjid Nurul Islam, berbagai cendekiawan, dai dan usaha telah dilahirkan. Bahkan saat ini beberapa usaha di bawah naungan Nurul Islam Group dikelola oleh 103 orang yang diberi nama Nadzir. Dalam istilah lain adalah karyawan, namun dalam bentuk pengabdiannya berdasarkan keikhlasan, 103 pengelola tersebut bernamakan Nadzir. Nurul Islam Group adalah social enterprise yang saat ini sudah membawai 4 direktorat di antaranya, Direktorat Usaha, Direktorat Microfinance, Direktorat Pemberdayaan, dan Direktorat Masjid. Direktorat Usaha meliputi usaha minimarket yang dinamai Nimart yang sudah memiliki 6 cabang, kafe, gerai, butik, traveling, dan beberapa usaha lainnya. Direktorat Microfinance merupakan sebuah koperasi aktif yang menaungi simpan pinjam yang sudah berbadan hukum bernama BMT. Direktorat Pemberdayaan meliputi penyaluran zakat infak dan sodako yang dikelola oleh Badan Amil Zakat bernama DNSI. Direktorat Masjid merupakan sebuah manajemen masjid yang membawai 2 masjid, yakni Nurul Islam dan Nurul Iman, serta 6 musola yang berada di dalam kawasan industri Batamindo. Untuk menyelaraskan dakwah dan usaha yang bernaung di bawah Nurul Islam Group, mereka menempatkan para dai di berbagai pulau di sekitaran Batam yang jumlahnya saat ini mencapai 30 dai. Selain itu, di dalam kawasan industri juga terdapat pondok pesantren untuk membangun karakter manusia yang islami dan berbudi mulia. Menyambut era modern dan digitalisasi, kegiatan-kegiatan para santri sangat bervariatif. Salah satunya adalah belajar desain grafis dan broadcasting melalui media radio. Untuk segi pendidikan, Nurul Islam Group juga menyiarkan tempat sarana pendidikan umum di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Taman Asuh Anak Muslim dan berbagai madrasah di berbagai tingkatan. Nurul Islam ini kan lahir diawali dari aktivitas kawan-kawan yang ada di kawasan distrik Batamindo ya. Waktu itu masjid belum berdiri, tapi aktivitas keagamaan sudah berjalan karena memang padatnya teman-teman karyawan yang tinggal di sini itu membutuhkan ada semangat gairah untuk belajar agama, karena kebanyakan waktu itu mereka memang disebut dengan pekerjaan dan untuk penyaluran untuk aktivitas rohani. Nah, kemudian masjid berdiri pada tanggal 26 Oktober tahun 1993 oleh Bapak Profesor B.J. Habibie. Itulah awal pertama, kemudian ada yang namanya remaja masjid Nurul Islam. Kalau kita menilainya ini adalah amanah yang harus kita jaga. Nah, kalau di sini kebetulan masjid ini bukan masjid wakaf yang memang dihibahkan dari Batamindo ke kita, tidak. Tapi eksistensi masjid ini mengharuskan kita untuk memakmurkan kan gitu ya. Untuk melangsungkan bagaimana aktivitas dakwah dan ibadah dan dakwah yang ada di masjid dan juga berbagai program itu, maka unit-unit usaha yang dikembangkan di sekitaran masjid dalam pengelolaan Nurul Islam Group ini hasilnya dipakai untuk membiayai unit-unit atau aktivitas dakwah dan program-program ibadah dan dakwah yang ada. Cita pengelolaan yang kita bangun oleh Nurul Islam ini kita harus menjadi yang terbaik gitu. Karena ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu sanggup dan mampu mengelola lembaga-lembaga, apalagi ini yang memang arahnya untuk kemandirian dan itu kebangkitan pengelolaan dana-dana yang memang diamanahkan di Nurul Islam kan. Dengan adanya sistem dakwah dan usaha seperti yang sudah dilaksanakan Nurul Islam Group, mereka berharap umat muslim tidak dipandang sebelah mata yang memanfaatkan keadaan. Namun umat muslim adalah sekelompok orang yang berbudi luhur serta memiliki pemikiran yang kreatif demi melaksanakan dakwah serta menjaga kesejahteraan hidup di dunia nyata. Dari kawasan Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Sherlina serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.